Kemudian fadilah yang lain teman-teman sekalian, manaqib yang lain dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, selain beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan hijrah, beliau juga termasuk yang menghadiri peperangan Nabi SAW semuanya, ya, termasuk Badr. Kemudian beliau adalah ustadznya, ya, atau gurunya, guru mengajinya para sahabat, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian Nabi SAW juga memastikan tentang keimanan salim dan disuruh para sahabat untuk belajar dengan keimanannya dia. Ini memahaminya begini, kalau teman-teman baca buku ini sendiri tidak faham gitu, maaf, bukan saya memvonis ya, tapi mungkin akan sulit menangkapnya kalau tidak difahamin seperti apa yang saya jelaskan sebentar lagi. Karena ini saya gabungkan dari beberapa referensi. Pernah disebutkan situ di dalam buku, bisa dilihat di halaman 63 lanjut sampai halaman 64 ya. Dikatakan oleh penulis, bahkan Nabi SAW menetapkan iman baginya, bagi Salim Maula Abi Hudzaifah, maksudnya iman ini sesuatu yang memang sangat mahal, muncul dengan keyakinan. Maka Nabi SAW memastikan Salim waktu itu menjadi iman, memiliki iman yang harus dijadikan tolok ukur oleh seluruh masyarakat Madinah. Padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Nabi SAW suruh mengikuti imannya Salim. Disebutkan dalam riwayat ini dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, di Madinah pernah terjadi suasana yang menakutkan. Dikatakan oleh sebagian ulama hadis adalah terdengar suara gemuruh, seperti ada suku-suku dari luar Madinah yang mau menyerang, gitu loh, kayak ada orang lagi mau menyerang. Maka aku datang kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Pada saat itu dia sedang duduk dengan ihtiba. Ya, itu sudah ada dilihat footnote-nya, duduk sambil memeluk lututnya dan menghenuskan pedangnya, memeluk sarung pedangnya dan menghenuskan pedangnya. Lalu aku mengambil pedangku dan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya, yang dimaksud tadi saya bilang ini perlu pemahaman teman-teman sekalian. Ulama hadis merincikan. Jadi Salim waktu mendengar gemuruh tadi, orang semua sibuk nih. Ini suara orang Madinah mau diserang, lagi sibuk menyiapkan segala macam hal. Salim mendatangi dekat pintu gerbang Madinah, kemudian duduk di situ. Seakan-akan siap menunggu siapapun yang datang kalau musuh. Dia dengan santainya duduk memeluk lututnya, lalu menaruh sarung pedangnya dan siap menunggu musuh yang masuk. Waktu Amr bin As melihat kejadian tersebut, Amr bin As pun ikut duduk di sebelah Nabi, di sebelahnya Salim. Nabi SAW dengan para sahabat tiba di lokasi tadi, yang sudah ada Salim di situ, lalu berkata, Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ala kana mafza'ukum ilallahi wa ila rasuli. Kenapa kalian rasa takutnya sampai melampaui rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Mestinya kalian tidak perlu takut berlebihan seperti itu. Thumma qal, kemudian beliau berkata, ala fa'altum kama fa'ala hadhanir rajulanin mu'minan. Tidakkah kalian buat seperti yang dibuat oleh dua orang laki-laki yang beriman ini? Ditunjuk Salim dengan Amr ibn As radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya perilaku ini harus kalian lakukan. Bertawakal kepada Allah, membela, kalau mati ya sudah. Yang penting itu benar di mata Allah, bela. Ini saya berikan judul khusus sebenarnya adalah bagaimana tidak bolehnya menunda kebaikan dan amal yang baik dalam Islam, dan tidak boleh ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud yang ditekankan di sini. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah memuji Salim di zaman khilafahnya beliau. Beliau mengatakan, ini bisa dilihat di halaman 66 ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya Salim masih hidup, karena Salim ini mati syahid, nanti kita bahas fadilah setelahnya, mati syahid di perang Yamamah. Ini di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman khilafah Umar, Umar berkata, kalau seandainya Salim masih hidup, maka saya akan tunjuk Salim menjadi khalifah, pengganti saya. Maknanya kata ulama hadis, kalau Salim Maula Abi Hudzaifah masih hidup, Umar tidak akan mengumpul 6 orang yang dijamin masuk surga, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqas. Umar tidak akan kumpulin mereka, langsung tunjuk Salim saja jadi khalifah. Berarti makna lainnya adalah Salim di mata Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal ini mantan budak. Ini menandakan kedudukan yang luar biasa kata ulama, karena memang ini kedudukan seorang yang membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, menguasainya, dan juga dia orang yang pemberani. Kemudian juga beliau meninggal, ditutup hidupnya teman-teman sekalian dengan mati syahid di perang Yamamah. Perang Yamamah ini terjadi
Pada saat Nabi SAW sudah sakit parah teman-teman sekalian di akhir hidup beliau SAW, di akhir tahun 10 Hijriah, di awal tahun 11 Hijriah. Pada saat itu keluarlah dua orang di Jazirah Arab yang mengaku sebagai Nabi. Yang pertama namanya Musailamah, diberikan julukan Al-Kadzab, pendusta. Dan yang kedua Al-Aswad Al-Unsi. Ini ada kisah masing-masing sebenarnya. Si Musailamah Al-Kadzab ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, datang, dia punya teman-teman sekalian 100.000 orang personil, ya, anggota sukunya. Dia bilang, hai Muhammad, saya mau beriman pada kamu, tapi ada syarat satu. Kata Nabi SAW, apa itu? Nobatkan saya menjadi pelanjutmu. Artinya kalau kau mati hai Muhammad, gitu kan, saya harus jadi nabi juga. Gitu. Ini bukan jadi khalifah ya, menjadi nabi, minta jadi nabi juga. Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Gimana cara? Bukan hak saya gitu. Dia bilang, hai Muhammad, saya punya 100.000 orang yang bisa membela kamu, gitu kan? Kata Nabi SAW, itu haknya Allah, tidak mungkin. Sudah penutup nabi, bagaimana caranya ada nabi lagi setelahnya? Sebagian ulama hadis mengatakan dia minta menjadi khalifah. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin, itu haknya Allah, tidak bisa saya tunjuk sekarang. Maka dia pun pulang ke kaumnya, lalu dia nobatkan dirinya menjadi nabi. Ini kalau teman-teman ikutin, pernah saya sampaikan ada kisah yang unik tentang Musailamah Al-Kadzab ini. Jadi Allah SWT bongkar, mempermalukan dia, ya, di zaman Nabi SAW masih hidup, di akhir waktu dia mengaku nabi nih. Tradisi masyarakat Madinah, kalau ada anak baru lahir, dibawa ke Nabi SAW di masjid. Lalu Nabi SAW mendoakan, mengelus kepalanya, rambutnya. Biasanya kalau Nabi habis elus, rambutnya jadi subur tuh anak. Gitu. Nabi SAW mentahnik dan memberikan nama. Tahnik mengunyah kurma lalu ditempelin di langit-langitnya si bayi, gitu kan? Supaya bayi itu menelan sari kurma, tapi sedikit aja ya. Biasanya orang soleh atau orang tuanya nih. Itu tradisi. Maka setiap bayi yang Nabi SAW elus rambutnya subur. Gitu. Pernah waktu Nabi SAW elus dan didengar oleh pengikutnya Musailamah nih, mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz mengelus kepalanya anak bayi, gitu kan? Subur. Ini ada anak di sini rambutnya bagus, coba kau elus juga, siapa tahu lebih bagus gitu. Begitu dibawa anak bayi ini sama Usaimah, dia tidak mau dipermalukan, dia elus kepalanya bayi, rontok semua rambutnya. Dan anak itu tumbuh gundul, botak sama anak keturunannya semua. Maaf kalau ada yang botak di sini. Allahu a'lam antum keturunannya atau bukan. Tapi ini memang dari bayi sampai mati nggak ada rambutnya nih. Kejadian yang kedua adalah ada orang Ansar gali sumur. Waktu sudah digali dalam, gitu kan? Mereka coba airnya asin. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, airnya sumur ini sudah kita gali asin. Butuh air untuk perkebunan, untuk hidup. Coba anda lihat. Nabi SAW datang ke sana, baca berdoa, meludah. Ingat, ini ludahnya Nabi. Saya ingatin dari sekarang. Apalagi bawa-bawa namanya Khalid Basalamah ini bahaya. Ustaz Khalid yang bilang nih. Nabi SAW meludah. Waktu meludah, air asin menjadi tawar. Pengikut Musailamah dengar juga tuh. Mereka bilang, hai Musailamah, tuh Nabi yang di Hijaz meludah di sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, ludahin juga. Dia datang, dia baca-baca mantranya, dia ludah. Air itu dalam riwayat Bukhari dikatakan air sumur itu berubah menjadi lebih busuk dari bau bangkai. Riwayatnya mengatakan lebih busuk dari bau kencingnya keledai gitu. Allah permalukan dia. Tapi subhanallah dengan begitu pun kejadian tetap mengaku Nabi. Tetap mengaku Nabi. Sampai Nabi SAW sakit parah nih, gitu kan. Nabi SAW sempat membentuk pasukan untuk menyerang dia, tapi keburu meninggal beliau sebelum pasukan itu sampai di sana. Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah, maka Abu Bakar mengutus ya pasukan untuk menyerang. Yang disuruh pegang bendera adalah Salim, Maula Abi Hudzaifah, memegang benderanya Muhajirin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang teman-teman sekalian tentang Mus'ab bin Umair, pemegang panji perangnya Nabi SAW di Uhud. Apa sih kelebihannya orang pegang panji itu? Itu bukan main-main tuh. Karena zaman dulu simbol, kalau bendera masih berdiri, berarti pasukan masih kuat, walaupun tinggal 2 orang.
Makanya bendera itu harus orang yang pemberani, siap diserang, anak-anak panah tertuju kepada dia semua gitu. Maka Salim diberikan bendera. Ya. Dia pegang bendera dan dia masuk di peperangan Yamama ini. Dan waktu itu bersama dengan saudaranya si Iman, maulahnya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in. Masuklah dalam peperangan tersebut dan pada saat itu pasukan 100.000 orang, ini bukan main-main, banyak sekali jumlahnya. Semua bergemuruh, laki-laki, perempuannya, anak-anaknya, semua memberikan motivasi pasukannya Musailamah untuk melawan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan, hanya saja beberapa sahabat mati syahid dan diantaranya Salim dan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat mereka mati syahid, Abi Hudzaifah tertusuk dan jatuh. Pada saat detik-detik terakhir dia lagi menurunkan darah, dia sempat mengatakan, di mana saudara saya Salim? Ternyata orang-orang pada cari, Salim pun sudah jatuh tergeletak dan tergelidang darah, dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Di mana saudara saya Abi Hudzaifah? Siapa yang bisa membawa saya ke sana? Maka orang-orang pun mengangkat, menopang tubuhnya Salim, dibawa ke Abi Hudzaifah. Begitu tiba, mereka saling baring, jadi yang satu baring kepalanya misalnya ke hadap sana, yang Salim ditidurkan kepalanya menghadap sini, jadi kaki sama kepala bertemu, lalu mereka saling memegang kaki, lalu keduanya mati syahid radhiyallahu anhu majma'in. Makanya dikatakan mereka mati syahid di dalam kancah peperangan. Tentu mati syahid juga punya kelebihan tersendiri dan ini ada fadilah sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya dengan mati syahid, dan ini sudah cukup saja hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang yang syahid tidak akan ada fitnah kubur lagi bagi dia, tidak ada pertanyaan malaikat di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat, masuk surga tanpa hisab dan bisa menunjuk 70 keluarganya, dibangkitkan bersama masuk surga, dan juga akan dibangkitkan dari jasadnya yang berdarah keluar darah yang utuh. Saya sempat lihat ada cuplikan, tapi belum lengkap sebenarnya, saya tidak tahu itu baru diangkat atau tidak, tapi ada cuplikan pada saat dipasang pagar di wilayah Uhud, peperangan Uhud. Ini juga akan saya jelaskan sebenarnya pertemuan akan datang di Mus'ab bin Umair. Itu waktu diperbaikin tanahnya, mereka sempat ada tanah yang longsor, diperbaikin dan ditemukan jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu, dan itu ternyata darahnya masih mengalir sampai sekarang. Nanti akan kita bahas di masalah Hamzah itu. Tapi mati syahid punya kelebihan teman-teman sekalian, dan saya sarankan diri saya, terutama saya mulai dengan diri saya dan teman-teman di sini, agar selalu merindukan syahadah ini. Karena memang kata Nabi SAW, man talaba syahadah bisidq, ballagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun yang ingin mati syahid, rindu memang dari hatinya mau itu, dia tulus untuk itu, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, gitu kan? Tidak usah takut teman-teman sekalian, karena orang kalau mati dia nggak rasakan lagi prosesnya, gitu kan? Jadi kalau ada orang ditusuk-tusuk oleh musuh, dibacot, dipenggal kepalanya, kalau sudah mati, dia ajalnya datang, dia cuma lihat malaikat, dia nggak lihat lagi pedangnya musuh. Dia nggak rasakan lagi tusukan mereka, dia nggak rasakan lagi bom yang dilempar kepadanya dan seterusnya. Karena mati akan datang. Maka orang beriman faham masalah ini. Mati sebuah pintu yang membuat dia kepada kehidupan abadi yang dia akan rasakan nanti. Maka tidak boleh rasa takut semestinya. Dan harus kita rindukan. Dan ini yang tertanam pada diri sahabat termasuk Salim radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan maulahnya atau tuannya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu ajma'in.